Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar ada Kementerian Haji yang terpisah dengan Kementerian Agama. Hal tersebut ia ungkapkan saat rapat kerja bersama para menteri koordinator di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. Ide pemisahan Kementerian Haji dan Kementerian Agama tersebut disampaikan Said Abdullah saat merespon pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi terkait Rumah Sakit Indonesia di Arab Saudi. Said mengaku pernah mengusulkan pembangunan rumah sakit haji dan maktab di Arab Saudi saat dirinya bertugas di Komisi 8 periode 2004-2009 lalu. Menurutnya lebih ideal memang untuk memisahkan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji. Namun Said menyebut pemisahan nomenklatur kementerian tersebut sulit terrealisasi mengingat dirinya bukan partai pemenang. Wacana pembentukan Kementerian Khusus Haji kembali mengemuka. Tentu ada pro dan kontra, dan apakah ini karena Kementerian Agama yang belum tuntas menangani masalah? Apakah wacana Kementerian Haji sudah mendesak dibuka? Untuk membahasnya, kami akan berbincang dengan Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kahfi, dan pengamat haji Ade Marfudin. Assalamualaikum, Bapak-Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan ke Pak Ashabul Kahfi terlebih dahulu, selaku Ketua Komisi 8 DPR RI. Wacana pemisahan antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Haji. Urgensinya ini apakah sudah sangat perlu dilakukan atau seperti apa, Pak Ashabul? Yang pertama ya, saya ingin merespon apa yang dia sampaikan oleh Bapak Haji Abdullah ya. Beberapa waktu yang lalu, politisi PDIP, bahwa pada prinsipnya apa yang beliau sampaikan tentu setelah melihat realitas terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan haji selama ini. Dengan secara pribadi, kami di Komisi 8 pun juga sangat setuju usulan pemisahan penyelenggaraan haji ini dari kementerian tersendiri dipisahkan dengan Kementerian Agama, sehingga Kementerian Haji ini bisa menjadi sebuah kebijakan politik yang langsung di bawah Presiden. Kalau selama ini kan urusan haji ini hanya menjadi satu direktorat dari sebuah kementerian, dalam hal ini Kementerian Agama. Yang kedua, melihat beban tugas kerja di Kementerian Agama itu dalam pandangan dan pengamatan saya selama ini sudah sangat berat. Karena beliau, kementerian ini harus mengurusi masalah agama, kemudian masalah pendidikan, kemudian terkait juga masalah penyelenggaraan haji gitu kan. Tapi memang karena tentu kalau kita mau membuat sebuah kementerian, tentu kan harus melahirkan sebuah undang-undang. Nah, olehnya itu saya kira ada beberapa alasan historis, alasan sosiologis dan ekonomi yang memang bisa menjadi referensi ketika kita harus mendirikan sebuah kementerian, katakanlah Kementerian Haji gitu ya. Baik. Haji ini kan ibadah tahunan ya, yang sudah berlangsung sejak zaman kolonial sampai sekarang. Pada awal-awal haji itu kan sebenarnya dinamikanya tidak seperti hari ini, tapi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Muslim Indonesia, kemudian yang kedua semakin meningkatnya ekonomi masyarakat Muslim Indonesia, maka juga setiap tahun jumlah jemaah haji juga ini mengalami pertambahan. Hari ini saja kan ada 5,3 juta calon jemaah haji Indonesia ini yang harus antri untuk mendapatkan kesempatan beribadah haji gitu kan.
Nah, ditambah lagi memang pengelolaannya yang memang sangat butuh perhatian di dalam penyelenggaraannya. Saya yakin kalau Kementerian Haji, penyelenggaraan haji ini ditangani oleh sebuah kementerian khusus, maka itu akan membuat pengelolaan haji dan umrah akan lebih efisien dan fokus. Kementerian ini tentu bisa mencurahkan seluruh perhatiannya pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Mulai dari perencanaan sampai evaluasi, tanpa harus terbagi-bagi dengan tugas-tugas lain gitu. Baik, Pak Sabul, kita akan... hari ini kan ya cikal bakal untuk Kementerian Haji ini kan sebenarnya sudah ada. Saya dorong kalau bisa BPKH itu yang selama ini mengelola keuangan haji kita yang jumlahnya sangat besar, 167 triliun itu kalau ditingkatkan menjadi sebuah kementerian, insya Allah beliau akan bisa mengelola keuangan haji ini dan mendorong investasi yang lebih besar itu. Baik, Pak Sabul, kita akan ke Pak Ade Marfudin selaku pengamat haji. Pak Ade, bagaimana Anda memandang ini bahwa akan dipisahnya Kementerian Haji dan juga Kementerian Agama supaya lebih fokus dalam menjalankan tupoksinya untuk bisa mengakomodir calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci? Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya ada apresiasi. Karena wacana ini bukan baru hari ini. Ini wacana ini muncul 2024. Itu sebenarnya saya sudah menggagas 2003, 2004, hampir 10-20 tahun yang lalu. Ya. Tentang pemisahan ini sudah diwacanakan. Maka dari sebuah carut-marut dari dinamika perhajian kita ini, salah satu solusi kan pemisahan antara regulasi, eksekutor dan pengawas. Nah ini kan salah satu yang waktu itu yang jadi masalah adalah pada aspek keuangan, di mana keuangan ada tertumpuk di sebuah departemen yang bukan haknya dan bukan kewajibannya juga adalah menghimpun dana umat yang begitu besar. Maka yang menjadi urgensi pada waktu itu adalah lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Ini adalah solusi yang tempo hari untuk menjawab pemisahan itu sendiri. Nah hari ini wacana itu digulirkan kembali. Sesungguhnya ini adalah potensi besar. Pertama dari sisi potensi ya. Bahwa haji dan umroh itu kan potensi besar untuk bangsa Indonesia secara ekonomi maupun secara jumlah. Di mana tahun ini misalnya 241.000 yang berangkat. Sedangkan yang antri sudah 5,3 juta orang. Yang seperti Pak Sabul Kafi sampaikan tadi. Kemudian juga umroh kan di atas 1 sampai 1,5 juta per tahun. Bahkan dengan visi Arab Saudi 2030, otomatis akan mendorong sebuah gerakan umroh yang lebih masif lagi. Juga haji ini kan bukan berpikir hari ini kita. Hari ini 241.000. Apakah kita tidak berpikir ke depan dengan visi 2030 Arab Saudi adalah akan melonjak menjadi sekian juta bahkan. Apalagi dengan sekarang besar kondisi kekinian Arab Saudi. Di mana saat ini Arab Saudi kan sudah membangun yang selalu menjadi keluhannya itu adalah daya tampung di Mina, di Ar-Muzna, khususnya di Mina. Sekarang sudah tidak lagi alergi, bahkan sudah membangun gedung sampai lantai 5, bahkan bisa sampai lantai mungkin tinggi nantinya bisa menampung lebih banyak lagi jutaan orang di Mina. Artinya bahwa dengan kondisi real hari ini, kajian empiris hari ini, maka mau tidak mau Indonesia kita dengan potensi besar tadi harus menyesuaikan itu, harus adaptif dengan perubahan dan gerakan disrupsi itu sendiri. Nah apa bentuknya? Ya salah satunya adalah mengikuti nomenklatur Arab Saudi. Arab Saudi ya menteri haji, ya kita juga menteri haji dong, supaya apple to apple, bukan lagi adalah sebuah lembaga direktorat yang dikelola oleh sebuah direktorat. Satu. Dan ini adalah sangat dalam pandangan empiris, dalam pandangan kajian akademik. Ini pastilah dengan haji, dengan segala potensinya tadi, bisa dijalankan lebih efisien, lebih efektif, lebih profesional, lebih fokus tadi, bahkan lebih transparan. Apalagi digabungkan kekuatannya ada dengan BPKH.
Sehingga haji dan BPK tidak lagi seperti minyak dan air, tapi menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Ini kan sekarang kejadiannya seperti apa? BPKH seperti juru bayar. Apa yang diminta oleh penyelenggara haji, oleh Kementerian Agama, berapapun ya dikasih. Walaupun ada pengawasan dari DPR oleh Pak Ashabul Kahfi. Untuk itu ke depan bukan itu. Perkiraan saya adalah bagaimana menyatukan sebuah, memisahkan, kalau ini adalah disetujui wacana ini, menjadi Menteri Haji tersendiri, di mana di dalamnya ada termasuk pengelolaan keuangan, sehingga cukup itu. Bagaimana Kementerian Agama? Ya tentunya adalah ini lebih fokus kepada bidang-bidang keagamaan yang memang jauh juga lebih penting, lebih besar juga. Baik. Ya ini saya kira menjadi sebuah hari ini menjadi ketujuan alergi lah. Kita butuh sebuah terobosan perubahan untuk layanan kepada umat, kepada masyarakat. Toh mereka juga ingin jangan sampai kejadian. Kita tidak mau memberangkatkan dengan hanya 241.000, tapi ditemukan ada orang yang berangkat haji di sana di depan Ka'bah masih main game. Ya. Siapa yang salah? Saya selaku pembimbing ibadah haji yang punya lisensi adalah profesional, saya merasa miris atas sesuatu yang salah dalam pembinaan haji kita. Karena selama ini Kementerian Agama lebih sudah fokus kepada bukan pada pembinaan, lebih kepada bagaimana fasilitas, bagaimana hotel, bagaimana akomodasi, transportasi, itu yang menjadi itu penting. Tapi justru adalah ruh ibadah itu ada dalam pembinaan. Orang jauh-jauh bayar besar ke sana, tapi di sana tidak paham dengan manasikul hajjah. Itu sangat disayangkan. Untuk itu mengarah ke sana, wacana ini saya kira perlu untuk dipertimbangkan dan dikaji lebih jauh lagi. Dan tentunya Pak Ashabul Kahfi yang punya otoritas dari perubahan amandemen undang-undang, ya saya kira masyarakat akademisi termasuk saya dengan teman-teman di organisasi yang memang ingin melakukan perbaikan terus terhadap perhajian, ya kita akan support itu dari masyarakat. Baik, Pak Ade, dari pernyataan yang Anda sampaikan tadi ada sejumlah permasalahan ketidakpedulian dari jemaah haji begitu yang ada di Mekah, kemudian juga ada sejumlah insiden yang sangat disayangkan. Apakah artinya Kementerian Agama ini gagal begitu dalam mengelola haji di Indonesia? Oh, enggak, bukan, kita tidak akan kan gagal dan tidak ada evaluasi. Evaluasi kan tiap tahun ada juga, perbaikan tiap tahun juga. Ya. Dan itu selalu adalah sifatnya adalah gali lubang tutup lubang, yang ini adalah masalah tutup lagi. Saya kira bukan itulah. Profesionalitas kita bukan ke sana arahnya, tapi direncanakan dengan sebuah manajemen yang baik sebelum berangkat. Saya kira kalau ramah lansia adalah program yang akan dipertahankan, tapi juga bukan itu yang kita akan maksudkan. Sudah jelas tidak punya kemampuan untuk berangkat, menyusahkan orang, harusnya di stop dong. Karena ada regulasinya, bahwa orang yang tidak mampu dari sisi kesehatan lakukan sebuah analisa tersendiri, dan itu adalah fatwa yang sudah jelas, ya, sehingga mengurangi angka-angka yang tadi kan sudah angka meninggal dunia sudah besar, sudah mulai bergerak. Artinya apa? Kita itu bukan untuk memberangkat orang ke penyakitan, orang yang sakit, tapi orang yang sehat, tuntutan istiqomah ibadah haji. Saya kira ini yang perlu kita luruskan. Kaitannya dengan wacana ini menjadi penting ke depan untuk kita kawal, menjadi sebuah tujuannya apa? Bukan semata-mata untuk ini, adalah untuk perbaikan, untuk menjawab layanan publik bahwa haji ini adalah ibadah yang memang mahal. Orang harus berangkat ke sana juga harus persiapan, tapi jangan juga menjadi sebuah alat percobaan tiap tahun. Ini juga sangat disayangkan kalau kita lakukan seperti itu. Ini negara besar, haji kita bukan baru setahun 2 tahun, tapi sudah puluh tahun, bahkan sudah tadi disebutkan sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada jamaah haji yang berangkat ke sana. Artinya evaluasi yang harus fokus dilakukan dinamika begitu yang ya, panjang Pak Ade, untuk perhajian kita ke depan. Baik, saya akan ke Pak Ashabul Kahfi dari Komisi 8 DPR RI. Sebetulnya Pak Ashabul, apa akar permasalahan yang selama ini dirasakan oleh Kementerian Agama dalam utamanya penyelenggaraan haji? Jadi ini Mas, yang pertama saya sudah sampaikan tadi bahwa melihat beban tugas Kementerian Agama memang kan cukup berat. Kementerian Agama ini kan bukan hanya menangani masalah haji, menangani juga urusan pendidikan, masalah keagamaan itu kan, sehingga bebannya menjadi sangat berat. Sementara problem haji ini kan mengalami dinamika yang sangat tinggi. Kami melihat bahwa Kementerian Agama sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin
untuk memberi pelayanan yang terbaik, meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai contoh, mulai tahun ini, seluruh jemaah haji yang akan berangkat harus dipastikan dia istitaah dulu dari aspek kesehatan, bukan dari hanya aspek ekonomi saja. Ini belajar kita dari pengalaman tahun 2023 kemarin, begitu banyaknya jemaah haji yang harus meninggal karena faktor kesehatan, karena memang berangkat mereka nggak sehat, gitu kan? Nah, yang kedua, tahun kemarin tidak ada pendampingan untuk usia lansia. Sekarang alhamdulillah sudah ada, karena memang fakta di lapangan dengan keterbatasan petugas haji dari kita itu tidak mampu melayani jumlah jemaah lansia yang begitu banyak. Nah, ketiga, jumlah jemaah lansia ya, ke depan ini dalam hitungan kami itu akan semakin bertambah. Kenapa? Karena akibat antrian yang sangat panjang. Jadi sebenarnya kalau bicara menyangkut masalah problem haji ini, memang tidak mudah mengurai secara keseluruhan, nggak mudah. Penyebab utamanya karena antrian yang banyak dan panjang sekali. Hari ini kan ada 5,3 juta calon jemaah haji yang harus antri. Nah itu kalau dibagi 241.000, artinya mereka minimal harus menunggu 20 tahun baru bisa berhaji. Ini pula lah yang menyebabkan menurut saya munculnya upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memfasilitasi para calon jemaah untuk segera berhaji dan menggunakan berbagai macam bentuk visa ziarah dan sebagainya, seperti yang terjadi baru-baru ini. 37 orang jemaah haji kita ditangkap di Madinah dan sudah dikembalikan ke tanah air 34 orang, gitu kan. Nah, olehnya itu menurut saya perlu penanganan yang lebih komprehensif, yang lebih maksimal. Jangan ada dualisme. Sekarang kan penanganan haji ini kan masih dualisme, Mas. Iya. Keuangan haji dikelola BPKH, tapi penyelenggaraan hajinya dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, seperti sampaikan tadi pengamat ekonomi para pengamat haji kita. Olehnya itu ke depan, saran saya kalau bisa, ini pengelolaan haji satu aja. Jadi mengelola keuangannya, kemudian juga menjadi penyelenggara haji. Kalau dia menjadi kementerian, seperti saya sampaikan tadi, itu bisa lebih fokus, termasuk lebih leluasa merekrut sumber daya manusia yang kompeten, yang kapabilitasnya memang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bisa mendorong peningkatan pelayanan yang selama ini menjadi keluhan. Mulai dari masalah transportasi lah, kemarin pesawat kita delay sampai 45 kloter, kemudian masalah pemondokan, apalagi di Al-Musnah, itu kan. Nah inilah sebenarnya yang mendorong kenapa kita dorong agar penyelenggaraan haji ini bisa ditangani oleh satu kementerian tersendiri. Dan ini butuh dorongan kekuatan politik. Dan saya kira insya Allah kalau DPR kemudian masyarakat mendorong, apalagi ke depan ini ada wacana presiden terpilih kita, ini kan menambah jumlah kementerian. Menurut saya kira salah satu kementerian yang mendesak yang menjadi kebutuhan umat hari ini adalah Kementerian Haji. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan. Baik, Pak Sabul, kita tentunya berharap bahwa rencana dari pemisahan Kementerian Agama dan juga Kementerian Haji ini betul-betul bisa diimplementasikan. Dan kami juga tadi sempat mencoba untuk mengundang perwakilan ataupun juga pihak dari Kemenak, namun belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali durasi kami sudah habis dan kita berharap bahwasanya nantinya Kementerian Haji apabila betul-betul dipisahkan dari Kementerian Agama bisa betul-betul fokus dan secara komprehensif melakukan evaluasi dan juga perbaikan untuk pelayanan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. Terima kasih Bapak Sabul Kafi, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga Bapak Ade Mahfudin selaku pengamat haji. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.